Bagian B. Kalam dan jumlah. Pengertian kalam dalam ilmu nahwu syarab. Dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara. Al-kalamu, kalam, yakni lafaz atau ucapan, murokab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bil wada'i atau dengan bahasa Arab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wada'i. Artinya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami pengertian ini, kita perlu mempelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan lafaz, murakab, mufid, dan bil wada'i, sehingga kita bisa mengetahui secara utuh apa itu kalam. 1. Lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara atau ucapan lisan yang mengandung huruf hizaiyah. Misalnya lafaz kitabun atau masjidun dan zaidun. Lafaz-lafaz tersebut merupakan ucapan lisan yang mengandung huruf hizaiyah. Beda dengan suara klakson, suara gemercik air, dan suara-suara yang tidak mengandung huruf hizaiyah. Maka itu tidak termasuk lafaz. Dan jika bukan lafaz, maka tidak bisa disebut kalam. 2. Murokab atau tersusun. Murokab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 susunan kata atau lebih. Sehingga bila suatu lafaz hanya terdiri dari 1 kata, maka lafaz tersebut bukan murokab. Contoh murokab, Zaidun qaimun, artinya Zaid adalah yang berdiri. Kalimat Zaidun qaimun merupakan murokab karena tersusun dari 2 kata, yakni kata Zaidun dan kata qaimun. Apabila hanya Zaidun saja atau qaimun saja, maka itu bukan murokab karena tidak tersusun. Dan jika bukan murokab, maka tidak bisa disebut kalam. 3. Mufid atau memberi faidah. Mufid artinya ucapan yang memberi faidah atau makna, sehingga seseorang yang mendengar ucapan tersebut tidak mempertanyakan dan tidak penasaran lagi mendengarnya, dan bisa diam dengan nyaman. Contoh mufid, Zaidun qaimun, artinya Zaid adalah yang berdiri. Ucapan di atas mufid karena sudah memberikan makna dengan susunan sempurna. Contoh ucapan yang tidak mufid, in qama Zaidun, artinya jika Zaid berdiri. 4. Bil wada'i. Adapun bil wada'i, sebagian ulama menafsirkannya dengan maksud, bil maksud. Maka perkataan orang yang tidur dan lengah atau lalai tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Sebagian lain menafsirkannya dengan bahasa Arab, al-Arabi. Maka perkataan orang azam atau non-Arab seperti Turki, barbar tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Berikut ini contoh kalam yang sudah memenuhi 4 syarat, berupa lafaz, murakab, mufid, dan bil wada'i adalah sebagai berikut. Manjat dawajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Pengertian jumlah dalam ilmu nahwu syarab. Jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat. Menurut susunannya, kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah. 1. Jumlah ismiyah. Sesuai namanya, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu pertama, harus berupa ma'rifat, kata benda atau tertentu atau spesifik, bukan umum. Contoh, nama orang kemasukan huruf alif lam. Kedua, tanda i'rabnya adalah rofa. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada.
atau subjek. Khobar bisa berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar yaitu 1. Harus nakiroh atau kata umum. Kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rab rofa. 2. Jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sama dengan namanya. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek. Fi'il atau kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madi atau kata kerja lampau, tapi bisa juga jika menggunakan fi'il mudhari atau yang sedang dilakukan. Fa'il atau subjek dalam jumlah fi'iliyah bisa nampak atau dohir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga secara tidak nampak atau domir atau biasanya jumlah fi'iliyah dengan fa'il atau subjek yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Sekian dan terima kasih.